Katekismus Mission Jakarta. Langsung saja tafsirannya, yaitu Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 25. Nah, sebagai judul berikutnya yaitu Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Dalam konteks ini, kita lihat bahwa penetapan perjanjian Allah dengan bangsa Israel di Gunung Sinai, perjanjian itu adalah perluasan dengan perjanjian dengan Abraham dan keturunannya. Kita bisa lihat dari Kejadian pasal 15 ayat 16 dan 18. Keluaran pasal 19 ayat 3 dan 4 menyatakan bahwa setelah Musa menghadap Allah, Tuhan berseru kepadanya dan memberitahukan Musa apa yang telah dilakukannya kepada bangsa Israel dan bagaimana Tuhan mendukung Musa. Di dalam ayat 5 sampai 8, Allah ingin memastikan firman-Nya tidak jatuh kepada telinga yang tuli. Tuhan ingin umatnya menunjukkan tingkah laku dan kesediaan. Di dalam ayat pasal 9 sampai 25 ini, Tuhan berkata kepada Musa, "Aku tidak hanya menginginkan orang-orang yang bersedia untuk taat. Tuhan menginginkan mereka peka untuk mendengarkan ketika aku sedang berbicara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu dan suruhlah mereka menguduskan diri mencuci pakaian." Nah, dalam tafsiran saya, menguduskan diri yaitu memperbaiki diri di hadapan Tuhan, dan mencuci pakaian yaitu menggambarkan hati yang bersih dan mau mendengarkan perkataan Allah kepada mereka. Allah memerintah Musa untuk membangun sebuah batas, sebuah pagar yang amat dan suci di sekitar gunung supaya orang-orang tidak pergi dan berada terlalu dekat, karena hanya orang-orang tersebut yang bisa menaiki gunung itu. Dalam tafsiran ini menceritakan tentang sejarah Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai, di mana anak-anak Israel berkumpul bersama di hadapan Tuhan. Sebagian besar maksud Allah bagi Israel ketika mengeluarkan mereka dari Mesir, karena harus menjadi kerajaan imam, yaitu dipisahkan dan dikhususkan untuk pelayanan Allah dan suatu menjadi bangsa yang kudus. Dengan perjanjian ini, Allah dan umat Israel saling mengikat diri. Dengan ikatan perjanjian ini, kita ketahui bahwa Tuhan adalah Allah Israel dan Israel adalah umat Tuhan. Sebagai kesimpulannya yaitu, dalam menyambut kehadiran orang yang dihormati, kita perlu mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Begitu pula kita mempersiapkan diri di hadapan Tuhan. Tidak sebatas penampilan semata, mental, dan rohani. Kita juga perlu memahami aturan yang berlaku. Bila tamu yang akan hadir adalah seorang pejabat negara, bagaimana kita menyambut kehadiran Allah yang Maha Kudus? Nah, Tuhan sungguh-sungguh berkenan hadir di atas Gunung Sinai, dan Musa pun mengajak bangsa Israel menjumpai Allah dengan berdiri di kaki gunung tersebut. Bahkan Musa diperkenankan bertemu dengan Allah di atas Gunung Sinai, serta menerima firman yang harus ditaati bangsa Israel tersebut. Kita bisa lihat dari ayat 16 dan sampai 24. Sebagai orang yang percaya, kita dituntut hidup kudus. Karena itu, kita perlu menata hidup dalam terang dan ketaatan kepada firman Allah sebagai konsekuensi anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.